Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman, bertemu dengan saya di Belajar TV. Kita masih ulas seputar mata pelajaran kimia. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar titrasi asam basa. Ya, titrasi asam basa. Kalau teman-teman pengen mempelajari, ya kita harus tahu dulu ya konsep ini tentang apa gitu ya, biar kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi titrasi sendiri ini adalah suatu metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu asam atau basa. Jadi metode titrasi ini dipakai untuk menentukan kadar asam atau basa. Misalnya di dapur kita kan punya cuka biasanya. Kita pengen tentukan kadar cuka di dapur itu ya. Berarti yang pengen kita tentukan kan kadarnya kadar cuka. Cuka itu asam. Maka zat yang dipakai untuk menitrasinya berarti basa gitu ya. Atau kalau kita pengen misalnya menentukan konsentrasi atau kadar basa, yang basa biasanya di dalam obat, ya obat untuk yang kita pakai, misalnya untuk lambung gitu ya. Nah itu pengen kita uji konsentrasinya berapa, maka berarti kita pakai zat penitrasinya adalah asam, begitu. Jadi intinya titrasi ini adalah metode penentuan konsentrasi ya, zat asam atau basa yang belum diketahui konsentrasinya, begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen mengaplikasikan hal ini ya, maka zat yang dititrasi itu ya, biasanya kalau di dalam laboratorium itu dipakai LMR ya. Zat yang dititrasi ini adalah zat yang akan ditentukan konsentrasinya, gitu ya. Zat yang dicari kadarnya, kadar atau konsentrasinya. Nah ini ya, jadi misalnya kita pengen menentukan cuka di dapur gitu ya, kadar cuka di dapur, maka kita taruh nih bisa di suatu wadah Erlenmeyer ya. Kalau misalnya di rumah ya bisa dipakai gelas biasa bisa ya. Yang penting ada ukuran volumenya biar ya lebih gampang untuk menentukan. Karena kalau tidak pakai yang ada ukuran volumenya, kita nggak tahu nanti proses titrasinya pun tidak bisa kita katakan akurat gitu ya. Nah di sini jadi zat yang akan ditentukan kadar atau konsentrasinya kita taruh di sebuah Erlenmeyer ya. Kemudian biasanya kita tetesi indikator ya. Indikatornya ini tergantung ya. Jadi indikator itu kan macamnya ada phenolphthalein gitu ya, untuk titrasi asam kuat basa, asam lemah basa kuat ya. Kemudian ada indikator metil merah ya, ada bromimol biru dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan jenis titrasi yang akan kita lakukan begitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan indikator sembarangan. Nah, zat penitrasi ini adalah zat yang sudah diketahui konsentrasinya ya. Konsentrasinya ya, makanya dalam proses titrasi asam basa ya, salah satu konsentrasi zat harus diketahui, yaitu zat yang dipakai untuk menitrasi. Misalkan kita mau titrasi cuka, ya, asam cuka dengan suatu sodium hidroksida. Maka sodium hidroksida ini harus kita ketahui dulu konsentrasinya berapa. Ya. Jadi dari dua zat salah satu konsentrasinya harus diketahui. Nanti kalau sudah dalam proses titrasi itu dilakukan, ya maka penentuan kadarnya bisa menggunakan rumus titrasi. Ya.
Jadi di dalam titrasi itu ada rumusnya, yaitu A, VA, MA ya, dan B, VB kali MB. Ini adalah rumus titrasi ya. A itu adalah valensi asam ya. Kalau kita beri keterangan ya, A itu adalah valensi asam, atau kata lainnya ya jumlah H+ ya. B itu adalah valensi basa atau jumlah OH- dalam ion itu berapa ya. VA itu volume asam ya, VB volume basa ya. Dan MA ini saya taruh di sini ya, biar nanti bisa untuk dipakai contoh pengerjaan ya. MA ini adalah konsentrasi asam ya, dan MB sendiri ini adalah konsentrasi basa. Nah ya, jadi ini tergantung nanti siapa yang akan dicari. Contohnya begini ya. Misalnya ada seorang siswa pengen menentukan kadar sampel 20 ml larutan CH3COH di dapur ya. CH3COH itu adalah cuka ya. Jadi seorang siswa itu mengambil sampel ya 20 ml cuka yang ada di dapur itu, pengen dia tentukan konsentrasinya di laboratorium ya, penelitian di laboratorium dengan menggunakan suatu larutan basa magnesium hidroksida ya, dengan konsentrasi 0,02 molar. Percobaannya dilakukan 3 kali. Ini biasanya soal-soal itu muncul begini, percobaannya dilakukan 3 kali. Nah di sini siswa tersebut mau mencari ya berapa konsentrasi cuka tersebut. Maka sebenarnya langkah ini gampang begitu ya. Jadi kan intinya kita tinggal pakai rumus saja karena data percobaan sudah ada, maka tinggal dimasukkan A, VA, MA, ya, B, VB kali MB. Ini VA-nya itu untuk cuka ya, CH3COOH, berarti basanya untuk magnesium hidroksida ya, magnesium hidroksida ya. Dari sini kita tahu ya, berarti valensi asam kalau kita lihat sendiri ya, kita coba cek di sini ya. CH3COOH ini kan valensi asamnya berapa? Kita harus ionkan ya. Jadinya kan CH3COO- ya plus H+ ya, berarti valensi asamnya ini sama dengan 1, jumlah H+-nya sama dengan 1. Sementara MgOH2 ini kan kalau kita ionkan berarti jadi Mg tambah 2OH ya. Min Mg-nya 12. Berarti di sini valensi basanya atau jumlah OH-nya adalah ada 2 dalam ion. Maka tinggal kita masukkan ya. Nah, kita masukkan. Tapi sebelumnya, karena di sini percobaannya dilakukan selama 3 kali, ya sampel sampel cukanya di 3 percobaan itu kan berarti selalu sama 20 ml, 20 ml, 20 ml ya. Tapi volume MgOH2 yang dipakai ini berbeda-beda, maka volume ini harus dicari rata-ratanya dulu ya. Jadi volume rata-rata basanya. Maka bagaimana cara mencarinya? Tinggal tambahkan saja ya. 32 tambah 28 tambah 30 dibagi 3. Ini kan berarti nanti menghasilkan apa? 90 per 3 jadinya adalah 30 ml ya. Jadi volume basa yang dipakai rata-ratanya 30 ml. Kalau data ini sudah terpenuhi, maka tinggal kita masukkan datanya. A-nya tadi itu adalah ini ya, saya beri ini. A-nya tadi itu jumlah H+-nya sama dengan 1 ya. Volume asam yang dipakai itu sampelnya itu setiap percobaan 20, berarti rata-ratanya ya 20 ya. Di sini katakan 20 ml. Molaritas asamnya ini dicari. Basanya jumlah valensi OH-nya ya, valensi basanya itu B-nya sama dengan 2 ya ini.
volume basanya rata-rata ini ya, dari 3 ini di rata-rata ketemu 30 ml dan konsentrasinya 0,02 molar. Maka dari sini kita dapatkan 1 kali 20 ya, 20 ya, berarti 20 kali MA kali molaritas asam, kemudian ini 60 kali 0,02 ya, berarti 60 kali 0,02 itu berarti ya 6 kali 0,2 berarti adalah 1,2 ya. Jadi molaritas asamnya di sini 1,2 dibagi 20 ya, berarti sama saja 0,06 molar ya. Jadi kita dapatkan konsentrasi cukanya ya, CH3COA, konsentrasi pada peluru awal ya 0,06. Ini adalah penentuan kadar di dalam suatu proses titrasi. Jadi yang penting teman-teman tahu rumusnya ya. Kalau ada kata-kata di soal itu titrasi, maka langsung terapkan rumus ini, hitung jumlah valensi asamnya, valensi basanya. Kalau percobaannya lebih dari 1 kali, maka tinggal dirata-rata ya, volumenya untuk volume asam dan volume basanya nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus begitu ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.